Bayangin kamu udah memasuki masa senjamu. Ketika tubuh mulai rapuh, kesehatan menurun, dan sebagian besar waktu dihabiskan dalam kesepian. Keluarga jarang datang, teman-teman sudah banyak yang tiada. Inilah gambaran awal yang dialami oleh tokoh utama Amah di dalam film How to Make Millions Before Grandma Dies. Mungkin dari judulnya, kamu pasti membayangkan sebuah kisah klasik komedi yang ringan. Namun jauh di dalamnya terdapat humor dan renungan yang bisa relate bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nabila Sabita dari kelas 12 Celsius SMA Unggulan Citra Salfonisian Sukoharjo. Hari ini kita mau nge-review film yang viral banget nih, yaitu How to Make Millions Before Grandma Dies. Mungkin emang udah banyak yang tahu ya, udah banyak yang nonton film ini, karena ada juga trennya kan yang hello guys, this is us before nonton film ini dan this is us after nonton ini. Mungkin kebanyakan dari teman-teman udah tahu nih apa isi dari film ini. Ya, bener banget. Nanti tuh ada sensasi humor-humornya, sensasi emosional dalam dinamika keluarga. Namun ada juga sesuatu yang kayak wow, twist. Penasaran kan? Makin penasaran kan? Oke, langsung aja kita review ya guys ya. Film ini rilis pada tahun 2024 dengan sutradara Pat Bonipetan. Film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor kawakan Thailand yang luar biasa hebatnya, yaitu ternyata film ini itu terinspirasi dari kisah nyata di Asia, yaitu anak-anak yang entah karena sibuk atau karena adanya jarak emosional, mereka itu jarang meluangkan waktu untuk orang tuanya di masa senja. Dan uniknya, di film ini itu mengemas realita pahit itu dengan humor tipis, bahasa yang sehari-hari, dan dialog lokal Thailand yang bikin kita tuh makin terasa akrab. Bahkan, buat kita nih, warga plus 62, itu tuh kayak rasanya tuh relate banget, deket banget sama kita. Inilah kisah M, cucu laki-laki yang awalnya cuek, keras kepala, dan lebih sibuk milih jadi streamer game. Namun suatu hari, ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya untuk merawat nenek tersayangnya, Amah, yang menderita kanker usus stadium 4. Tapi, dan ini nih yang penting, niatnya tuh gak sepenuhnya murni tulus. Ia terinspirasi oleh sepupunya, Mui, yang berhasil mendapatkan seluruh warisan kakeknya setelah setia merawatnya sampai akhir hayat. Di rumah Amah, M bertemu dengan realita yang lain. 3 anak Amah yang sama-sama punya jarak. Kiang, anak pertama, kaya raya tapi motivasinya jelas, harta. Sew, ibu M, tulus sih, tapi sayangnya jarang punya waktu. Dan Sui, si bungsu, belum menikah, pengangguran, dan sering meminjam uang Amah tanpa mengembalikannya. Awalnya sih, M ngelihat hari-hari bersama Amahnya itu sebagai investasi waktu buat keuntungan besar nantinya. Tapi Tuhan punya rencana. Hidup pasti punya cara untuk membalikkan niat kita.
setelah melalui berbagai dinamika kehidupan bersama amahnya, setelah masak bareng, jualan bareng, hingga mendengarkan cerita masa mudanya si amah, M itu sadar kalau momen-momen kecil itu lebih penting, lebih berharga daripada sebuah warisan. Hingga suatu hari, konflik keluarga pun meledak. Perebutan warisan memanas. Keputusan amah untuk memberikan rumahnya kepada anak bungsu, Sui, menimbulkan ketegangan. Tetapi, setelah amah meninggal, terungkap sebuah rahasia. Sejak M kecil, amah selalu diam-diam menyisihkan uangnya demi menabung deposito untuk M. Bukan sebagai imbalan, tetapi sebagai bentuk cinta. Setelah tersadar, M menggunakan uang itu bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk memberikan rumah terakhir bagi neneknya. Film ini indah dalam kesederhanaannya. Color grading yang hangat, layaknya sinar sore, latar rumah penuh barang koleksi puluhan tahun, pemandangan hijau daerah suburban, hingga kereta yang penuh penumpang. Semuanya terasa akrab. Ritme ceritanya pun pelan namun pasti, memberikan ruang untuk penonton meresapi emosi di setiap detail adegannya. Tidak semua penonton merasa puas dengan ending di film ini. Karakter M memang berubah, tapi gak sepenuhnya menjadi orang yang baru. Mungkin itu akan membuat penonton merasa kecewa. Dan alurnya yang pelan atau slow burn ini bisa membuat bosan bagi orang-orang yang terbiasa menonton film dengan alur cerita yang cepat. Tapi bagiku itu disitulah kekuatan dari film ini, disitulah gongnya, karena film ini tuh realistis, dan pesannya juga tersampaikan secara pelan, tersirat, tapi tepat sasaran. Jelas gitu loh, bahwa waktu yang kita habiskan bersama orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, itu jauh lebih berharga daripada harta apapun. Dan penyesalan selalu akan datang terlambat bagi orang-orang yang menundanya.